Kembali dengan Profesor Kardus. Ya, seperti yang sering Profesor Kardus jelaskan, China saat ini memiliki program ambisius nasional, yakni program Made in China yang telah dimulai pada 2015 dan diperkirakan akan membentang hingga 2049 mendatang. Target utama program ambisius ini adalah untuk mencapai kemandirian total di 10 sektor strategis utama, termasuk informasi, komputasi, dan semikonduktor, di mana pemerintah Cina sangat berupaya untuk benar-benar menguasai dan memiliki mayoritas teknologi strategis utama di bumi ini. Saat ini, dari 70% teknologi yang ditargetkan hingga 2030, China telah sukses mencapai 55% kemandirian teknologi di segala sektor. Padahal sebelum tahun 2010, tingkat kemandirian teknologi Cina hanya mencapai 35%. Diketahui, tak hanya terus berupaya untuk menciptakan teknologi-teknologi yang belum mereka miliki, China juga terus berinovasi untuk menghasilkan jenis teknologi baru yang bahkan negara lain pun tidak memilikinya. Tercatat, lebih dari 100 miliar euro telah digelontorkan sejak 2015 lalu untuk mensukseskan program ambisius tersebut. Meski faktanya, Barat dan Amerika Serikat terus berusaha keras untuk menghambatnya. Embargo teknologi, sanksi, dan kontrol ekspor telah dilakukan. Tapi faktanya, upaya tersebut masih sangat sulit dan tampak tak berdaya untuk menghentikan ambisi Tiongkok atau China. Iya, salah satu bukti nyata keseriusan program ambisius China baru-baru ini kembali dibuktikan, di mana Tiongkok melalui para ilmuwan semikonduktor dan fisika ilmu material dari Universitas Teknologi Wuhan baru-baru ini sukses membuat terobosan revolusioner yang belum pernah ada sebelumnya, di mana para ilmuwan sukses mengembangkan produk polimer semikonduktor khusus anorganik yang bersifat lentur pada suhu ruangan, yang tentunya sangat berbeda dengan semikonduktor anorganik lainnya, seperti halnya silikon, germanium, dan sebagainya, yang mayoritas bersifat dan berstruktur getas atau keras. Ya, temuan ini tentunya merupakan terobosan revolusioner baru di sektor semikonduktor, karena teknologi semikonduktor lentur atau fleksibel akan super unggul jika nantinya diaplikasikan pada perangkat teknologi tinggi atau perangkat fleksibel dan lentur yang tidak mudah untuk patah, kuat, dan tahan banting. Dan hebatnya lagi, semikonduktor organik lentur baru Tiongkok ini dapat beroperasi di suhu ruangan, yang artinya di masa depan semikonduktor ini dapat digunakan secara efektif di berbagai pengaplikasian dan keadaan. Padahal selama ini belum ada satupun eksperimen ilmu material yang sukses ciptakan semikonduktor fleksibel yang dapat beroperasi di suhu ruangan. Ya, menurut salah satu tim ilmuwan dari Wuhan, Guo Dongli, mereka membangun struktur semikonduktor visioner yang belum pernah ada ini dari proses sintetik unsur dasar, yakni argentum atau perak dengan sulfur, tepatnya alfa Ag25 atau alfa perak sulfida, di mana struktur ikatan atom perak sulfida ini tercipta secara khusus yang membuatnya dapat menciptakan sifat umum semikonduktor dengan tingkat konduktivitas dan duktilitas tinggi. Duktilitas adalah ketahanan dan kemampuan suatu material untuk mengalami deformasi atau perubahan struktur ekstrim, seperti ditekuk, dilumat, dan sebagainya. Mirip dengan sifat plastisitas. Bahkan temuan ini juga dikomentari oleh seorang profesor kimia Institut Teknologi Max Planck Jerman, yakni Yuri Green. Menurutnya, material yang dibangun China ini sangat menakjubkan, karena pada prinsipnya paduan perak dan sulfur pasti keadaan struktur kristal materialnya pasti akan teratur dengan sempurna dan seharusnya bersifat getas atau rapuh. Namun faktanya, meski Anda memalu, merobek, dan membengkokkan material baru ini, material ini tetap akan tidak pecah atau rusak dan kembali pulih. Dan hebatnya lagi, dapat beroperasi di suhu ruangan. Yuri Green berkata demikian karena perak dan sulfida telah menjadi objek penelitiannya selama bertahun-tahun. Namun, baru kali ini keadaan duktilitasnya tampak sangat sempurna.
Meski saat dikonfirmasi ke tim ilmuwan Wuhan, mereka juga belum benar-benar dapat memastikan perilaku spesial tersebut. Tapi meski begitu, mereka telah memiliki beberapa teori probabilitas yang mereka buat menggunakan metode penghitungan DFT, menggunakan metode gelombang, di mana kemungkinan yang pertama karena terjadi tegangan geser ideal pada produk perak sulfida yang sebanding dengan logam hingga menciptakan terjadinya slip atom. Yang kedua, rangka oktagon pada perak sulfida mudah terdistorsi tanpa harus memutus ikatan molekulnya, karena diketahui pada umumnya daktailitas pada material umum terjadi pada keadaan ikatan dan unsur-unsur yang dipadukan, yang mayoritas terjadi karena elektron valensi yang terdelokalisasi, memungkinkan atom logam akan saling bergeser dan kemudian meluncur antar satu dan yang lainnya. Menurut Guo Dongli, tim ilmuwan berhasil mensintetik material ini dengan mereaksikan perak dan sulfur pada cawan vakum yang tertutup, lalu kemudian memanaskannya bersama-sama dengan tekanan yang telah ditentukan. Dan ketika mereka kemudian memeriksa ikatan kimia material menggunakan teknik kimia kuantum, mereka menemukan lapisan pasangan elektron bebas yang tertumpuk di atas permukaan sulfat yang menghasilkan interaksi van der Waals yang sangat lemah, yang membuat elektron bergeser maju mundur hingga menciptakan area rapuh. Tapi kerapuhan ini dapat dicegah karena adanya pasangan elektron tambahan yang terdistribusi secara tidak teratur pada atom perak, yang membuatnya menghasilkan keulatan dan sifat taktailitas yang tinggi, tapi strukturnya setara dengan material getas dan padat. Ya, material revolusioner semikonduktor alfa perak sulfida ini memiliki struktur kristal monoklinik pada suhu kamar yang membuatnya bersifat semikonduktor unggul layaknya silikon dan germanium. Diketahui material revolusioner seperti ini di masa depan dapat digunakan untuk membangun sistem perangkat teknologi chips dan komputasi fleksibel yang dapat digunakan di segala medan untuk berbagai kepentingan teknologi tinggi. Dan berikut informasi singkat tentang terobosan terbaru dari tim ilmuwan Wuhan, Tiongkok. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Wuhan University mengabarkan